Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang banyak. Khusus di pagi hari ini kita diizinkan untuk sholat sunnah subuh dan sholat berjamaah subuh di masjid ini. Dan insya Allah kita juga masih diizinkan untuk mendengarkan beberapa ayat firman-Nya, dan ini menunjukkan bahwa Allah menyayangi dan mencintai kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadikan jalan keberkahan bagi kita semua, bagi keluarga kita, istri dan anak kita, kemudian keluarga anak kita, kedua orang tua kita, kedua orang tua kita. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, yang senantiasa dilimpahi dengan mawaddah warahmah, diberikan putra-putri yang soleh dan cucu-cucu yang soleh dan solehah, dikaruniai rezeki yang melimpah, halal dan penuh dengan berkah. Kemudian kita diberikan iman Islam yang istiqomah, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia wal akhirah. Dan ini yang dimuliakan Allah. Sebelum memulai membaca beberapa ayat surah Al-Quran, saya menyampaikan ada salah satu pesan dari ulama besar tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau memesan kepada kita, carilah manisnya ibadah dalam 3 hal. Yang pertama dalam sholat. Jadi kita harus istiqomah terus sholat sampai terasa sholat itu adalah nikmat. Sholat itu dimana seseorang berhadapan, diterima di hadapan Allah SWT untuk bicara, untuk ngobrol, untuk menyampaikan segala, untuk menangis, untuk merintih kepada Allah SWT sampai terasa, bukan hanya terasa gerakannya, tetapi harus terasa keterhubungannya, karena sholat artinya terhubung dengan Allah. Kalau kita belum merasakan itu, kata Hasan Al-Basri, harus terus, dan kita terbuka kesempatan ini dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah cari manisnya ibadah itu dalam baca Al-Quran. Apa kajian hari ini? Kita kalau baca Al-Quran sampai ketemu bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran, walaupun tidak paham, kita akan diberikan kesenangan, keindahan dalam ketika baca Al-Quran. Terlebih kalau kita paham, seolah-olah Allah berbicara langsung kepada kita, bahwa itulah pesan Allah kepada kita di pagi saat kita membaca Al-Quran. Dan seringkali Al-Quran memberikan solusi, ide-ide yang berbeda satu orang dengan yang lainnya, tergantung daripada masalah apa yang kita sedang hadapi. Kemudian yang ketiga, carilah manis ibadah dalam zikir. Zikir adalah mengingat Allah, menyebut dan mengingat Allah. Sudah rumusnya, fadkuruni adkurkum. Siapa yang mengingat aku akan ingat kalian. Jadi pada saat kita menyebut nama Allah, Allah ingat kita. Apa konsekuensinya? Seseorang yang diingat oleh Allah itu pasti luar biasa. Kalau kita menyebut presiden belum tentu mengingat kita. Tapi kalau menyebut nama Allah, mengingat Allah dalam segala keadaan, maka Allah langsung mengingat kita. Apa hasilnya? Pasti orang yang disebut oleh Allah menjadi orang yang sangat dekat atau orang yang paling mulia di sisinya. Oleh karena merasakan ketika mengucapkan Subhanallah, ketika mengucapkan Alhamdulillah, ketika kita mengucapkan La ilaha illallah dan sebagainya, itu adalah sebuah zikir. Karena persoalannya mengingat keterkaitan antara
hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin ketika zikir pikiran kita melayang kemana-mana, karena harus terpaut. Jadi dalam ketiganya sholat itu terpaut dengan Allah, tersambung dengan Allah. Ketika kita baca Quran juga tersambung dengan Allah. Ketika kita zikir bersambung dengan Allah. Itulah yang menyebabkan kita bisa istiqomah dalam beragama. Tugas Pak Komsin bisa dibagi-bagi pendahuluannya dibaca. Kayak biar biasanya nadanya lebih bagus. Pakai ini Pak. Pendahuluannya supaya pendahuluan rangkaian ayat 58 hingga 67 dalam surah Al-Qasas merupakan sebuah pengingat yang sangat tajam mengenai realitas kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Setelah Allah memaparkan kisah-kisah kaum terdahulu, di bagian ini Allah menegaskan prinsip-prinsip mendasar yang mengatur nasib suatu peradaban, sekaligus tanggung jawab setiap individu di hadapan Sang Pencipta. Narasi besar dalam rangkaian ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kefanaan dunia yang seringkali menipu akal manusia. Allah memperingatkan bahwa kemewahan dan kesenangan yang seringkali memicu kesombongan atau batar hanyalah perhiasan sementara yang akan segera sirna. Reruntuhan kota-kota masa lalu yang dipaparkan dalam ayat ini menjadi saksi bisu bahwa dunia bukanlah tempat tinggal abadi, melainkan hanya tempat menanam sebelum kita menuai di akhirat kelak. sudah sedikit lagi Di tengah peringatan tersebut, Allah menunjukkan bahwa keadilannya yang sempurna. Kehancuran sebuah peradaban bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan konsekuensi logis dari kesaliman manusia yang terus-menerus menolak petunjuk Rasul. Allah selalu menegakkan bukti sebelum menjatuhkan hukuman, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk membela diri di hari penghakiman nanti. Puncak dari rangkaian ayat ini membawa kita pada suasana hari kiamat saat manusia dihadapkan pada pertanyaan krusial mengenai respon mereka terhadap dakwah para rasul. Di hari itu, segala klaim, sekutu, argumen yang dibangun di dunia akan runtuh dan berubah menjadi penyesalan yang membisu. Tidak ada lagi perlindungan dari pihak-pihak yang dulu dipertahankan karena semuanya berlepas diri. Namun di balik suasana mencekam tersebut, Allah tetap membukakan pintu harapan. Ayat-ayat ini ditutup dengan tawaran keberuntungan yang hakiki bagi siapapun yang mau bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Tadabbur sebagian ini pada akhirnya bertujuan untuk memangkas kesombongan di dalam hati, membenahi orientasi hidup agar tidak silau dengan perhiasan dunia, serta mendorong kita untuk mempersiapkan jawaban terbaik saat kita harus berdiri sendiri menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beberapa ayat yang akan kita baca ini berbicara tentang kemusyrikan, berbicara tentang keindahan dunia, tetapi dikaitkan dengan kondisi kita nanti di akhirat. Bagaimana sebab akibat dari apa yang manusia lakukan ketika di dunia. Ini namanya Al-Qasas. Tapi Al-Qasas ini kalau kita hanya bercerita tentang masa lalu, tapi kisah kita itu bermula pada masa lalu sampai pada masa yang akan datang setelah datangnya hari kiamat. Mari kita mulai. Wa kam ahlakna min qaryatin. Kam di sini berarti banyak ya. Dan betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Jadi banyak. Kalau di dalam Al-Quran disebut misalnya
kaum Ad, Tsamud, Sodom dan sebagainya. Sebetulnya sepanjang perjalanan bumi ini masih terus hukum ini berlaku. Ayat ini merupakan peringatan sejarah yang sangat kuat. Allah menunjukkan pola yang berulang. Jadi hukum Allah itu berulang. Kehancuran sebuah peradaban bukanlah peristiwa yang asing bagi sejarah manusia. Ini adalah sunatullah bagi mereka yang melampaui batas, dan itu akan berlaku sampai kapanpun. Jadi kalau kita merasa sedih dengan kondisi Palestina masa kini, tapi ingat bahwa dalam perjalanan waktu yang akan hancur nanti adalah Israel. Tapi perjalanan sejarah adalah bukan sehari dua hari, tapi puluhan tahun dan ratusan tahun. Jadi jangan, kalau orang sudah melampaui batas, pasti Allah akan hancurkan. Batirat ma'isyataha, yang penduduknya telah bersukaria dalam kehidupan mereka, sejahtera, mereka kaya, mereka berkuasa seperti mungkin Amerika, China, Rusia. Istilah batirat menggambarkan sikap kufur nikmat. Jadi mereka kaya tapi tidak percaya kepada Allah, kufur nikmat. yakni keangkuhan yang muncul akibat kemewahan yang berlebihan. Yang dikhawatirkan adalah kita, saudara kita, keluarga kita jangan sampai dilalaikan karena jabatan, karena ekonomi dan sebagainya. Mereka sombong terhadap karunia Allah, tidak mau bersyukur, merupakan sang pemberi, dan merasa hidup mereka akan abadi di puncak senang tersebut, seolah akan bahagia selamanya. Fatilka masakinuhum lam tuskar min ba'dihim illa qalil. Itulah tempat tinggal mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka kecuali sebagian kecil. Ini adalah gambaran nyata tentang kefanaan. Istana-istana megah dan kota-kota yang dibangun dengan ambisi tinggi kini hanya menjadi saksi bisu. Kenangan yang dahulu dipamerkan itu hanyalah reruntuhan yang sepi, membuktikan bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Wa kunna nahnu warithin, dan kamilah yang mewarisinya. Pada akhirnya tidak ada kepemilikan yang abadi ketika manusia binasa. Segala yang kembali pada Allah. Dialah pemilik mutlak yang tetap akan ada ketika semua harta dan kekuasaan yang diperebutkan manusia telah sirna. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita saksikan para konglomerat Indonesia misalnya. Dulu mungkin tidak terpikir bagaimana bisa meninggalkan tim studio. Kemudian yang pemilik Ancol itu, Ciputra, yang lain. Bagaimana kekayaannya melimpah itu? Apakah ada yang dibawa? Semua sementara, dan setelah itu akan kembali menjadi milik Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang selanjutnya. Demikian juga jabatan. Dulu Pak Harto luar biasa, tapi ternyata jabatan tidak selamanya. Masuk dengan SBY, masuk dengan Jokowi, ya. Ternyata akan berlalu gitu saja, nggak ada yang abadi. Oleh karena itu yang dipentingkan adalah pertama iman, yang kedua mengakui bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kita menunjuk orang lain mungkin ya, tapi kita mari tunjuk diri kita sendiri bahwa kita pun diberi banyak dari Allah. Sudahkah kita mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah? Sudahkah kita bersyukur sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah? Itulah ayat ini mengingatkan, karena pada satu titik apapun yang kita miliki itu akan ditinggalkan. Yang terbawa hanyalah amal iman dan amal soleh kita. Jadi boleh nikmati semua yang ada, yang Allah titipkan. Kata Pak Haji tadi, naik mobil ini mobil titipan. Ya, karena kalau kita meninggal ditinggalkan, nggak ada yang dibawa ke dalam kubur.
Titipan itu baru bernilai kalau kita bersyukur, menggunakannya dalam kebaikan dan bersyukur pada Allah. Maka itulah baru bernilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadaburnya sengaja ditulis ini supaya bisa dibaca ulang nih. Kalau dalam terangkan begini saja mungkin ada yang atau hanya sedikit yang dipahami, tapi kalau kita mengulangi baca kembali, insya Allah akan bertambah. Oleh karena itu kita lanjutkan dulu dengan ayat 59 yang nanti tadabbur, poin-poin tadabbur akan diulang kalau ada waktu masih ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka mulikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulah yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna mulikil qura illa wa ahluha zalimun. Mari kita terjemahkan sedikit-sedikit supaya lebih mudah memahaminya. Wa ma kana rabbuka mulikal qura, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri ini kuncinya. Allah akan membiarkan negeri itu aman. Allah tidak akan merusaknya. Di sini Allah menegaskan sifat kasih sayang. Ingat, kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kekayaan kita, kebahagiaan kita, Allah tidak cabut. Jadi Allah menegaskan kasih sayang sebelum menurunkan azab. Allah tidak bertindak semena-mena. Kehancuran tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya. Ini jangan berbicara masalah besar saya, tapi terkait dengan diri kita sendiri. Jadi Allah tidak tiba-tiba menghilangkan nikmat yang Allah berikan, tapi kasih dulu tanda-tanda peringatan. Kalau terus dia maksiat, terus-terusan dia melanggar, terus-terusan tidak bersyukur, maka disitulah hukuman dari Allah akan tertimpa. Terkait dengan satu bangsa di sini, hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi kalau dulu kita bercerita tentang negeri-negeri yang dihancurkan, pasti Allah mengirim dulu seorang nabi ke tempat situ. Kepada kaum Ad, Allah kirim nabi Hud. Kepada kaum Samud, Allah kirim nabi Saleh. Kepada kaum Sodom, Allah kirim nabi Lut. Kepada suku Madian, Allah turunkan Nabi Syuaib dan seterusnya. Kehadiran Allah tampak pada penyampaian hujjah, bukti. Rasul diutus ke pusat peradaban atau Ummul Qura atau ibu kota agar pesan dakwah tersebar luas dan tidak ada lagi alasan bagi penduduknya untuk berkata bahwa mereka tidak tahu tentang kebenaran. Dalam konteks masa kini, ke pelosok manapun di seluruh dunia tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang Islam. Kenapa? Karena komunikasi sekarang seolah-olah dunia ini satu kampung, satu RT. Kita membaca peristiwa di mana kita bisa saksikan real time di manapun kita berada. Begitu juga tentang ajaran Islam, tentang yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi di akhirat argumen kalau tidak sampai kepada kami berita tentang Rasul akan terbantahkan. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali mereka melakukan kezaliman. Ini adalah kunci penentu kehancuran kezaliman. Selama satu masyarakat masih menegakkan keadilan dan menerima kebenaran, mereka akan aman. Namun saat kezaliman merajalela dan menolak peringatan, mereka telah menjemput kehancuran. Jadi Allah sebenarnya punya hukum.
tidak akan menghancurkan orang, menghinakan seseorang kecuali dia berbuat zalim. Kita bisa saksikan kenyataannya. Karena zalim sekarang dipermalukan, menjadi gunjingan pada dulu orang yang ditakuti, dihormati. Karena apa? Karena zalim. Wa ma kunna mulikil qura. Coba dia kalau tidak zalim, sampai sekarang mungkin dimuliakan. Nabi Muhammad sudah sekian abad masih dimuliakan. Para ulama besar masih dimuliakan. Kenapa? Karena tidak zalim. Yang mudah terjebak zalim itu satu dengan kekayaan, karena bisa sombong. Yang menjebak manusia bisa zalim adalah karena jabatan, karena punya kekuasaan. Nanti akan dilanjutkan lagi tadaburnya, walaupun tidak sempat bisa dibaca. Kita lanjut ke ayat 60. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa fala taqilun. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasan. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi pesan ayat ini adalah paham. Kita harus paham bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia itu adalah hanya kesenangan sebentar. Orang bisa membanggakan, orang bisa iri karena memang keindahan dunia. Tapi kata Allah, yang di sisi Allah itu khair wa abqa. Satu khair, paling bagus. Yang kedua abqa. Abqa adalah abadi, tidak ada ujungnya. Kalau hidup dunia kita terbatas dengan umur, jabatan mungkin 4 tahun, kenikmatan kekayaan mungkin 50 atau 60 tahun, tapi setelah itu tinggalkan. Sedangkan yang di sisi Allah adalah abadi. Oleh karena itu pesan Allah adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita harus konversi, harus jadikan apa yang Allah berikan itu sebagai modal untuk akhirat. Jadi memang Allah berikan, tetapi tukar lagi untuk yang lebih baik, yaitu di akhirat. Jadi karunia dari Allah akan menjadi bermakna bagi kita kalau kita investasikan untuk akhirat. Investasikan umur kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Jangan lupa ya, bahwa di situ ada yang harus kita investasikan kembali, yang Allah akan membalas lebih banyak lagi daripada yang kita investasikan, daripada yang kita keluarkan. Bahkan luar biasanya Allah adalah memberikan balasannya bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia sudah Allah balas. Mari kita lihat sedikit demi sedikit supaya bertambah kosakata kita. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itulah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Segala sesuatu yang kita banggakan di dunia, harta, jabatan, popularitas atau keindahan fisik, hanyalah mata, barang kesenangan, cantik, ganteng, tapi kalau sudah tua sama aja keriput gitu ya. Sifatnya seperti perhiasan, indah dipandang namun tidak mendasar dan akan segera hilang. Kita lihat film-film yang dulu cantik diidolakan, kalau sudah nenek-nenek dan kakek-kakek sama, jadi akan berlalu keindahan itu. Nah, yang harus jadi catatan yang kita ingat dalam di pagi hari ini pesan Allah. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, kalau harta kita ingin menjadikan kita lebih kekal yang lebih baik, berarti harus ingat sedekah, ingat zakat, ingat membantu orang-orang yang harus kita bantu. Waktu kita jangan dipakai untuk tidur aja, bisa juga dipakai. Ada sebagian mungkin pada pagi hari ini daripada mendengar
kan tadabbur ayat Quran, mungkin lebih memilih tidur dan lain sebagainya. Itu berarti kita maaf tadi 60 ya Pak? Iya. Oh iya, afala taqilun, maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah, ini pertanyaan saya maksud kalian harus paham bahwa dunia itu sementara, akhirat itu abadi. Itu yang harus kita paham. Sering kita gagal paham. Seringkali kita gagal paham. Seolah-olah dunia hanya untuk dunia, padahal dunia untuk akhirat harus. Nah itu sepertinya perkataan biasa aja gitu ya. Tapi kita jarang merasakan bahwa yang kita miliki itu harusnya bisa mengantarkan kita. Fa inna dunya bilaghun ilal akhirah, karena dunia itu adalah sarana untuk bisa hidup kekal abadi di akhirat. Itu aja. Sebenarnya pesannya sangat mendalam kalau kita mau memikirkannya. Wa ma indallahi khairul abqar. Dan akhirat itu berlaku untuk semua orang, untuk siapapun, untuk orang miskin, untuk orang kaya, untuk rakyat jelata, untuk para pemimpin, asal aja dia mau memikirkan akhirat, mau berpikir akhirat, tidak lupa dengan urusan dunia. Baik, kita lanjutkan ke ayat 61. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kama mata'nahu mata'al hayati dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepada satu janji yang baik, surga? Apakah sama orang yang sudah dijanjikan akan surga, berpuasa menjanjikan kita surga ya, Fatihat abwaabul jannah, dan puasa menjanjikan kita jadi orang bertakwa, dan hanya orang yang bertakwa adalah yang berhak masuk surga. Wa'iddat lil muttaqin. Nah ini Allah bercerita di sini. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Apakah sama orang yang kami janjikan kepada suatu janji yang baik atau yang surga, lalu ia memperolehnya, kemudian dia diperoleh, ya. Sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang dihadirkan untuk disiksa. Sama kan? Yang Allah janjikan surga itu siapapun bisa. Tapi kalau hanya orang hanya mengejar dunia, melupakan akhirat, maka di akhirat itu termasuk orang yang akan ditarik, diseret ke dalam siksa. Dia hanya fokus pada dunia dan melupakan akhirat. Mari kita kaji sedikit demi sedikit. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepada suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia memperolehnya. Dan janji puasa sekali lagi adalah surga alasannya. Ayat ini menyandingkan dua kelompok manusia. Kelompok pertama adalah yang beriman dan beramal soleh. Mereka dijanjikan Allah dengan kenikmatan abadi yang pasti. Akan mereka temui janji Allah adalah kepastian, bukan barang kosong. Nah, disinilah perlunya iman, bahwa iman dan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau kita tidak percaya, ya akan bersenang-senang aja di dunia dengan apapun. Orang yang sulit dengan kesulitannya, orang yang bahagia dengan kesenangannya, dan seterusnya. Kemudian dibandingkan kama mata'ana mata'al hayat dunya, sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup di dunia. Kelompok kedua ini adalah mereka yang hanya mengejar dunia. Mereka memang menikmati kesenangan dunia, namun kesenangan tersebut bersifat sementara dan seringkali melalaikan. Lagi muda mungkin ya, semua makanan enak, semua makanan enak, semua minuman enak,
Tapi begitu mulai tua, banyak makanan yang nggak boleh, banyak yang akan makanan yang nggak enak, banyak minuman yang nggak boleh, ya. Jadi ada batasannya dunia itu, nggak selama-lamanya. Ini pesan ayat ini. Tsumma huwa yaumul qiyamati minal munzarin. Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang dihadirkan untuk disiksa. Di sini letak perbedaan yang fatal. Orang yang terbuai kesenangan dunia tanpa iman tidak berakhir dengan kemerdekaan, melainkan dengan penghadiran di hadapan pengadilan Allah dalam kondisi terhina. Dan ini yang dimuliakan Allah. Jadi jangan tertipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah sesuatu yang dapat menipu. Jadi seolah-olah istana adalah tempat segala-galanya, kekayaan adalah segala-galanya, padahal semua itu akan ditinggalkan. Mari kita lanjutkan ayat yang ke berapa? 65 ya? 62. Wa yawma yunadihim fa yaqulu aina syuraka'i alladzi kuntum tas'umun. Dan ingatlah hari itu Allah menyeru mereka seraya berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Mari kita potong-potong supaya lebih mudah. Wa yawma yunadihim fa yaqul, dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berfirman. Ayat ini mengarahkan perhatian kita pada momen sangat menegangkan di hari kiamat. Allah maaf. Ini masa kurang canggih juga. Saya hanya yang kurang canggih. Pertanyaan ini menuntut jawaban yang mustahil bisa dipenuhi oleh manusia itu. Aina syurokai, di mana sekutu-sekutuku? Kalau di dunia kita mensekutukan Allah dengan jabatan, bahkan dengan hawa nafsu, dengan setan, dengan jin. Nanti akan ditanya, coba tunjukkan mana sekutu-sekutuku yang kalian perlakukan pada masa itu. Alladzina kuntum tas'umun, yang dahulu kamu katakan, yang dulu kamu imani. Allah menggunakan kata tas'umun, yang kamu sangka atau kamu klaim. Jadi mereka hanya hayalan saja, mengaku sebagai hayalan. Ini yang dimuliakan Allah maksudnya adalah nanti di akhirat akan ditanya, mana sekutu-sekutuku yang kalian sembah ketika di dunia itu? Dan pasti mereka tidak akan bisa menjawabnya. Kemudian kita tadaburnya setelah baca semua supaya qala alladzi haqqa 'alaihi al-qaul Rabbana haula'i alladziina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Orang-orang yang telah ditetapkan hukum atas mereka, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepadamu. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Nah, orang-orang atau yang pernah disembah, orang-orang yang pernah dianggap sekutu Allah, mereka lebih dulu menyampaikan kepada Allah bahwa memang dia mengakui, maksudnya supaya ada keringannya, memang kami yang menyesatkan mereka. Jadi orang yang sesat pasti akan mengajak untuk lebih sesat. Orang akan mengajak lebih sesat lagi. Nah, orang yang pencinta alkohol pasti akan mempengaruhi orang lain supaya cinta alkohol. Orang yang suka berzina pasti akan mengajak lagi berzina. Orang yang biasa syirik akan mengajak lagi bersyirik.
karena itu kami berlepas dari mereka ya Allah. Ini kami serahkan kepadamu. Maaf, ini saya agak merasa terganggu dengan ini. Saya kira memakai ini lebih mudah. Mari kita melihat qala alladzi haqqa 'alaihil qaum, orang yang sudah diletakkan dengan hukuman ya. Dengan hukuman, jadi dia sudah dipastikan akan masuk neraka karena mereka telah menyesatkan banyak orang. Disitulah dia menyangkal, disitu dia mengakui tujuannya agar diringankan. Rabbana haula'i alladzi aghwayna, ya Allah, memang kami yang menyesatkan mereka karena kami memang sudah sesat. Tabarra'na ilaik, tabarra'na itu adalah kami lepas dari mereka dan kami lepaskan supaya engkau yang menentukan. Maka nu'iyana ya'budun, sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada kami. Jadi semua yang disembah, semua yang dipanuti nanti akan berlepas diri, tidak mengakui lagi bahwa dirinya telah menjadi sesembahan, tapi mereka mengakui sudah menyesatkan orang. Mari kita ke ayat 64. Wa qila ad'u syuraka'akum fad'ahum falam yastajibu lahum wa ra'aw al'adaba law annahum kanu yahtadun. Nah, sekarang Allah berpaling kepada orang yang berbuat syirik. Ud'u syuraka'akum, panggillah sekutu-sekutu yang duluan kalian sembah. Fada'ahum, maka mereka memanggil, menyeru mereka yang menjadi serikatnya. Falam yastajibu lahum, dan mereka tidak menjawab, memenuhi seruan itu. Wara'aul adab, dan mereka melihat siksa. Lawanahum kanu yahtadun, dia hanya berharap, dia hanya berhayal, coba dahulu kami mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kalau tadi yang langsung mengakui adalah yang disyariatkan, sedangkan pada ayat ini Allah menyeru pada orang yang mensekutukan Allah. Allah di situ memanggil, panggillah Tuhan-Tuhan yang kalian dulu serikatkan dengan aku. Dan mereka pun memanggilnya, tetapi tidak ada satupun yang meresponnya. Disitulah dia merasa kejadian yang luar biasa, sehingga dia berhayal, lawanahum kanu yahtadun, sekiranya coba dahulu kami mendapat petunjuk. Mari kita lanjutkan dengan ayat 65. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah di waktu Allah menyuruh mereka seraya berfirman, apakah jawabanmu kepada para rasul. Jadi kepada mereka ditanya, bagaimana respon kalian terhadap rasul, terhadap ajaran dan berita yang sudah disampaikan oleh rasul. Apakah kalian meresponnya, menerimanya, atau bahkan sia-siakannya. Jadi ini adalah percakapan Allah dengan manusia yang musyrik pada hari itu. Wa yawma yunadihim, Allah menyeru mereka seraya berfirman. Kembali Allah mempertegas peristiwa di hari kiamat. Panggilan ini bersifat personal dan menyentuh setiap individu yang pernah hidup di dunia. Ini adalah momen pertanggungjawaban terbesar di mana manusia dihadapkan langsung dengan kekuasaan Allah. Madza ajabtumul mursalin, apakah jawabanmu kepada para rasul? Pertanyaan ini sangat mendasar. Allah tidak bertanya tentang seberapa banyak harta yang dikumpulkan atau seberapa tinggi jabatan yang diraih, melainkan tentang respon terhadap dakwah para utusan
utusannya. Apakah mereka menerima kebenaran atau justru memalingkan wajah? Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan untuk kita adalah mari kita merespon ajakan dari Rasulullah, mari kita merespon ajakan dari Al-Quran. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka di akhirat nanti kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan ke ayat 66. Fa'amiyat alaihimul anba yawma idin fahum la yatasaalun. Mereka maka gelaplah bagi mereka segala pengajaran atau alasan pada hari itu, karena mereka tidak saling. Oleh karena itu mereka tidak saling bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak bisa menjawab apapun, ya. Tidak ada alasan apapun. Karena mereka sudah dikasih umur, dikasih kekayaan, tapi mereka tidak mau, dikasih akal pikiran, tapi tidak mau merespon atau memikirkan yang disampaikan oleh para Rasul. Maka pada hari itu tidak ada yang saling bertanya. Jadi masing-masing di antara yang menyekutukan dan yang disekutukan. Mari kita lanjutkan ke ayat 67. Fa amma man taba wa amana wa 'amila shalihan fa 'asa an yakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka diharapkan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini orang yang bisa selamat di akhirat adalah fa amma man taba. Adapun orang yang bertaubat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kufur keimanan dan kufur iman, Allah membuka pintu harapan bagi siapa yang ingin kembali. Taubat adalah langkah awal yang paling penting, memutus hubungan dengan dosa masa lalu dan berbalik arah menuju kehadiran Allah. Tidak ada kata lambat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Wa amana wa 'amila shalihan. Beriman dan beramal saleh. Taubat tidak cukup hanya dengan penyesalan lisan, ia harus diikuti oleh iman yang kokoh dan bukti nyata berupa amal saleh. Iman adalah akar, sedangkan amal saleh adalah buah yang membuktikan kebenaran iman tersebut. Fa'asa yakuna minal muflihin, maka diharapkan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kata asa atau diharapkan di sini menurut para ahli tafsir berarti memberi kepastian dari Allah bagi siapapun yang memenuhi syarat tersebut. Al-muflihun adalah orang-orang yang mencapai keberuntungan tertinggi, yaitu meraih surga dan selamat dari azab neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kata kunci untuk selamat dari gonjang-ganjing akhirat adalah taubat. Taubat, hanya taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah. Apapun cerita kita pada masa lalu, tapi dengan taubat semuanya habis. Terlebih di bulan Ramadan ini, manfaatkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan, tentu kita berharap bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, tapi kita tidak tahu. Bulan Ramadan ini harus menjadi momen untuk kita menghapuskan dosa, dan cara membersihkan dosa ada 2 filter. Filter yang luar biasa, yang sebenarnya kedua-duanya bisa menyaring diri kita dari dosa, membersihkan kita dari dosa. Ibarat air, filter 1, filter 2 akan semakin bersih. Apa itu filternya? Rasulullah SAW menyampaikan, dan kita merespon apa yang disampaikan Rasul tadi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan siapa yang berman shoma Ramadan, dengan puasa bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka nanti ampuni dosa. Saum yang benar. Saum yang benar. Oleh karena itu di awal kita tarhib, tarhib Ramadan. Tarhib itu apa? Tarhib adalah menyambut dengan sukaria. Kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan senang hati? Karena ini Ramadan bulan yang suci, yang paling agung, yang membawa kita banyak keberkahan.
Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Banyak keberkahan. Apa itu? Yang pertama, puasa sendiri nggak ada ukuran pahalanya, nggak ada ukuran pahalanya. Allah yang akan membalasnya. Kalau yang lain masih ada hitungan 1, 10 sampai 700. Kalau Ramadan tidak ada. Siapapun yang melakukan puasa Ramadan maka dia akan memperoleh kedudukan pahala yang lebih tinggi. Kemudian semua doa dikabulkan, nggak ada yang ditolak. Semua doa dikabulkan. Dan ada lagi Lailatul Qadar. Nah, ini kita semua harus respon tadi terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah. Nah, filter kedua adalah man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau filter pertama masih ada bolong-bolong sedikit, maka filter kedua akan menutup segala dosa kita menjadi bersih. Ibarat kita dicuci ya, yaitu dengan tarawih, salat malam di Ramadan. Oleh karena itu jangan pernah satu malam pun di dalam bulan Ramadan kita tinggalkan. Nah, dalam menyikapi bulan Ramadan ini ada disebut targhib, harus penuh antusias. Antusias menjemput apapun yang dijanjikan Allah. Jadi kita harus penuh semangat, jangan biasa-biasa aja. Kalau Ramadan itu cuma satu kali dalam setahun ya. Kemudian yang ketiga, dalam menyambut bulan Ramadan itu ada dengan namanya tarhib, ada kekhawatiran. Kalau kita tidak khawatir mungkin puasa kita biasa aja, scroll HP berjam-jam dan yang dilihat yang patut. Atau mata kita seenaknya, mulut kita seenaknya, hati kita seenaknya. Maka di dalam memuliakan bulan Ramadan harus ada rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir jangan-jangan puasa kita enggak benar. Khawatir, harus ada khawatir. Kalau enggak khawatir kita akan enak-enak aja. Coba bayangkan lagi bulan puasa yang ditonton film India gitu kan, udah jelas kayaknya jaga nutup aurat ya. Jadi enggak, kita harus khawatir. Khawatirnya apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Sayang kan? Lapar kita sebulan berpuasa ya, tapi hasilnya cuma bukan diampuni dosa, tetapi hanya dapat lapar dan haus. Apalagi kalau kita ingat pesan Rasulullah seperti ini, Rohima'an furojulin, celaka seseorang. Kapan celaka? Dakhol alaihi Ramadan, yang ketemu dengan bulan Ramadan, suman salakha, kemudian dia bulan Ramadan berlalu, walam yudfarullah, dan dia belum diampuni. Karena pasti orang masuk Ramadan harusnya luar Ramadan itu kayak umin waladatu umum, seperti anak yang berlahir harusnya. Jadi kalau tidak tercapai berarti yang puasa kita nggak serius. Itu yang harus dikhawatirkan. Dibilang Allah celaka, dibilang oleh Rasulullah celaka, karena bodoh banget kita. Sudah masuk bulan Ramadan yang harusnya masuk di awal kotor, begitu keluar diproses di bulan Ramadan, di luar Ramadan nanti di akhir Ramadan menjadi suci, itu yang seharusnya. Tapi ternyata banyak orang yang tidak mendapatkan semacam itu, sehingga malang sekali, sayang sekali, celaka sekali orang. Diri yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, pelatihannya. Jadi Allah membuat satu program. Allah membuat satu program, yang program ini luar biasa. Kalau diikuti dengan serius, maka usai bulan Ramadan orang akan menjadi manusia bertakwa. Semuanya akan menjadi orang bertakwa. Dan dengan bertakwa dia punya kesempatan untuk masuk surga.
dengan program di dalam bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Allah kasih bonus sebanyak-banyaknya. Bahkan bonus yang besar adalah Lailatul Qadar ya. Supaya orang terus semangat kan itu. Dan Allah tidak ceritakan tanggal berapa. Pokoknya rahasia gitu. Nggak ada yang bilang tanggal berapa. Maksudnya apa? Supaya semangat. Pahala yang luar biasa. Sedekah terbaik di bulan Ramadan. Baca Quran luar biasa. Semua di balasannya lebih banyak di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semangat. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah semangat mengejar itu semua, atau target kita semangat mengejar itu semua? Jangan disia-siakan, kita harus semangat. Dan tujuannya bukan semangat di bulan Ramadan, tapi nanti setelah Ramadan berkelanjutan. Jadi kalau namanya pelatihan bukan untuk 1 bulan, tapi justru untuk 11 bulan berikutnya. Karena bertakwa itu bukan hanya sebulan, tapi sebulan di bulan-bulan yang lainnya. Karena itu orang yang bertakwa pasti istiqomah. Istiqomah melanjutkan apa yang terbiasa di bulan Ramadan. Misalnya, kalau bulan Ramadan puasa itu tiap hari. Tapi di bulan Ramadan mungkin Senin, Kamis dan sebagainya. Tapi harus, kalau bulan Ramadan mungkin baca Quran sehari 1 juz. Tapi di bulan Ramadan mungkin 1 lembar, mungkin 1 halaman, bahkan mungkin 1 ayat. Tapi terus dilakukan. Nah, keuntungannya ya, tapi jangan sampai kondisi semacam ini yang biasa kita saksikan ya. Semangat di awal Ramadan melemah di pertengahan Ramadan. Kita coba ada kemajuan dan hampir hilang setelah Ramadan. Itulah itu yang dikhawatirkan. Jangan seperti itu. Tapi kita harus istiqomah. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang di dalam Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang yang beriman pada Allah, mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Terus ya, antara iman dan istiqomah adalah satu kesatuan. Satu iman dan 2 bukti dari iman adalah istiqomah dalam amal saleh. Maka apa kehebatannya bagi orang yang istiqomah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Mereka akan didatangi oleh para malaikat. Malaikat itu dalam bahasa Indonesia itu 1. Jika dalam bahasa Arab itu malaikat itu jamak, tunggalnya malak. Jadi akan didatangi banyak malaikat untuk menyampaikan apa? Allah takhafu, jangan takut menghadapi masa depan. Ya, orang yang sudah istiqomah tidak pernah merasa khawatir menghadapi hari ini dan hari akan datang. Persoalan kalau kita suka resah, gelisah menghadapi kekinian dan akan datang, berarti kita belum istiqomah. Maka oleh karena itu kita tingkatkan istiqomah. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu sedih dengan apa-apa yang sudah kamu lakukan pada hari-hari yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini sudah bertaubat, dosa sebesar apapun tidak perlu dikhawatirkan. Karena kalau orang taubat sudah istighfar pasti sudah diampuni. Di dalam hatinya ada ketenangan. Yang ketiga adalah wabshiru bil jannah. Mereka menggambarkan janji tentang surga. Allati kuntum tu'adun. Allah sudah menjanjikan surga untuk kalian. Bukan saja masa depan ya, tapi masa depan kelak setelah meninggal juga sudah yakin ya. Jadi ketenangan. Oleh karena itu dia istiqomah gitu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Ini mungkin yang lebih mulia. Kami adalah pelindungmu dalam kehidupan di dunia. Di dunia dilindungi, jaga oleh malaikat. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Jadi kita punya pengawal ya. Pengawal di dunia, pengawal di akhirat.
Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya pendidikan Ramadan adalah agar kita merasa mampu. Ternyata saya bisa sholat malam, ternyata saya bisa sholat sunnah. Ternyata saya bisa baca Quran secara teratur. Dan itulah yang membuat kita istiqomah di luar bulan Ramadan. Kemudian kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW, ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang berkelanjutan, istiqomah, walaupun sedikit. Bukan amal yang banyak, 1 juta sebulan misalnya, tapi hanya sebulan, sekali 2 kali, tapi yang terus gitu. Wa in qalla. Oleh karena itu, saum, sholat, baca Quran, sedekah harus dilanjutkan di bulan Ramadan. Rasulullah lagi bisa menyampaikan, fa'amalu ma tutiqun. Beribadahlah apa yang kalian mampu. Jadi kemampuannya yang harus dilanjutkan. Mampunya sedekahnya 1.000 per hari, ya 1.000. Jangan kalau kita berdoanya misalnya hanya setelah sholat, berdoa. Karena Allah la yamallu. Allah tidak akan bosan mencatat amal kita, tidak akan bosan mendengar rintihan kita, tidak akan bosan mendengar doa kita, tidak akan bosan mendengar apapun dari kita. Hatta tamallu, sampai kalian bosan. Inna ahabbal amali ilallah, dan amal yang terbaik insyaallah, catatannya yang harus kita ingat, amal terbaik di sisi Allah madam alaihi saibu, selama pelakunya itu tetap istiqomah di dalamnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi mari kita teruskan semangat Ramadan ini, karena ini pengajian yang akan datang mungkin udah di luar Ramadan, maka ini perlu disampaikan. Contoh dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW asbata al-amal maka yuhibbuha. Jadi Rasul itu selalu istiqomah melakukan satu amal yang dia sukai. Jadi ada yang lebih disukai. Wa illam yaqwi, walaupun tidak kuat. Dia misalnya di sholat tahajud berjam-jam gitu ya, sampai kakinya bengkak. Tapi ketika kondisinya menurun, mungkin sebentar, mungkin jumlahnya sedikit, tapi tetap dilakukan. Kita mungkin lagi banyak harta, kita bersedekah, saya bersedekah. Sedekah itu tetap harus dipertahankan, walaupun kita mampunya hanya 1.000. Terus, jadi perbuatan itu tidak boleh ditinggalkan. Kemudian tadi diulang lagi terkait dengan pertemuan hari ini, yaitu contoh dari Hasan Al-Basri. Mari kita cari kenikmatan manisnya ibadah itu dalam 3 hal: dalam sholat, dalam baca Quran, dan dalam zikir. Sholat, baca Quran, dalam zikir. Indah sekali kalau kita sudah menikmati sholat. Bukan sholat yang menunggu kita, tapi kita yang menunggu sholat. Gimana tidak luar biasanya kita hanya bertemu dengan bupati, gubernur, bahkan presiden, biasa-biasa aja dengan manusia. Tapi ini bertemu dengan Allah, pemilik alam semesta ini, pencipta kita. Kita diterima, ngobrol apapun didengar. Kalau dengan manusia bisa diterima, tapi belum tentu didengar, dicatat. Fala yamallu, Allah tidak akan bosan
mendengar rengekan kita. Apalagi ada satu tempat di mana manusia dekat dengan rohnya. Aqrabu ma yakunul 'abdu yaumal qiyamah wa huwa sajid. Posisi terdekat manusia dengan rohnya, dengan Allah adalah ketika dia sujud. Jadi kalau sujud berjamaah mungkin ada keterbatasannya. Tapi kalau sujud sendiri berlama-lama, harus berlama-lama. Sampaikan apapun yang merupakan hajat kita. Jangan malu menangis, jangan malu, sebebas-bebasnya, dan tidak ada yang dengar kecuali Allah. Apa yang ada di dalam hati tuangkan, curahkan, termasuk kesalahan dan dosa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau susah pakai bahasa Indonesia, ya Allah, dahulu saya gini, ampuni. Ya Allah, dahulu saya begini, ampuni. Ya Allah, saya punya hajat, kabulkan. Terus gitu. Itu adalah suasana sampai terasa bahwa kita itu didengar. Karena seringkali kita berdoa itu seperti hanya berbicara dengan angin yang lewat gitu ya. Tapi belum terhubung. Padahal salat itu harus bisa sampai alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Harus sampai pada suatu keyakinan bahwa dia sedang beraudiensi, sedang ngobrol dengan Allah. Itu yang harus kita perjuangkan sampai terasa itu. Jadi orang yang sudah merasakan itu, bukan azan yang menunggu, bukan kita menunggu azan, tapi kita yang menunggu azan karena sudah rindu ingin ketemu dengan Allah. Seorang anak rindu ketemu ibu dan bapaknya, apalagi Allah yang sangat merindukan kita. Seharusnya kita lebih rindu kepadanya. Yang kedua dalam bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu, Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi kita jangan sia-siakan, karena Al-Quran itu pertama yang akan menolong kita di hari akhirat adalah Al-Quran. Muncul yang menolong kita adalah Al-Quran. Yang lain belum bisa menolong, termasuk sahabat, syafaatnya dari Rasulullah. Jadi ketika di dalam kubur, Quran yang menjadi sahabat kita. Bahkan kalau kita yakin bahwa kita akan masuk dalam kubur sendirian, maka ingatlah pesan Rasulullah. Surat Al-Mulk adalah surat munjiat. Surat Mulk bacalah tiap malam, karena nanti di dalam kubur dia akan menyelamatkan, akan menjaga malaikat munkar wa nakir untuk bertanya, dan akan menjadi sosok yang akan teman yang paling akrab di dalam kubur. Itulah Al-Quran. Dan semakin banyak membaca Quran, maka hati kita akan semakin terang dan semakin bersih, walaupun tidak tahu artinya. Jadi jangan nunggu saya harus benar dulu, saya harus paham dulu artinya. Tidak, baca dulu, tapi terus tingkatkan membaca yang benar, dan tingkatkan pemahaman sedikit demi sedikit. Kemudian dan kalau kita punya masalah dalam hidup, itu coba tadaburi ayat-ayatnya, baca terjemahannya mungkin kalau gampang. Kita baca ayat sampai ketemu, nanti akan ketemu solusinya. Kita buka sembarangan kemudian baca. Mungkin ayatnya berkenaan dengan apa, tetapi itu ada inspirasi menjadi solusi tentang masalah yang kita hadapi. Itulah kehebatan Al-Quran. Kemudian yang zikir ya, zikir itu luar biasa. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, sebutkan aku akan mengingat kalian, aku akan menyebut kalian. Katakannya sederhana sih. Diingat orang tua aja enak, diingat oleh pejabat enak mungkin, diingat oleh orang terkaya enak. Ini Allah segala-galanya terkaya.
yang raja di raja, Al-Khaliq mencipta, yang maha kaya, kita diingat. Mungkin soal bukan jumlah kuantitas materi yang kita dapat, tapi kekayaan hati, kebahagiaan itu kan lebih besar daripada jumlah materi. Jadi jadikanlah zikir itu satu kesenangan, ketenangan. Ada zikir, ada sholawat, ada baca Quran, ada zikir-zikir, ada kesempatan zikir pagi, zikir siang. Dan zikir yang paling dicintai Allah adalah kalimatani khafifatani. Ada dua kata yang sangat ringan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatani inda rahman, kemudian dicintai sama Allah. Apa itu? Kalimat yang paling mudah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba kita dari musal, dari masjid ini ke rumah udah berapa kali, dan itu digunakan kapanpun. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian saya mengajak, meskipun sudah sering sampaikan, mari kita baca ayat kursi, ya, ayat kursi setelah sholat. Karena siapapun yang baca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dia akan dijamin masuk surga. Tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Ini kesempatan, ya kita mau apa enggak. Yang kedua adalah sayyidul istighfar. Kalau kita mempercayai akan meninggal mati, maka kita harus baca sayyidul istighfar. Ini juga sering diulang, tapi untuk mengingatkan diri kita. Siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, maka jika dia mati di siang hari atau sore hari, maka dia dijamin masuk surga. Kalimatnya gampang, kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan sebagainya. Tolong dihafal. Kalau belum hafal, kita tinggal lihat di HP ada sekarang. Kemudian juga kita yang paling ada satu kisah, misalnya ketika istri Rasul terus saja berzikir. Kata Rasulullah, mau nggak diajarkan zikir yang nilainya lebih luar biasa? Maka Rasulullah mengajarkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arsyihi wa midada kalimatihi. Itu bisa mengalahkan zikir berjam-jam dengan itu. Coba kita ulangi lagi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arsyihi wa midada kalimatihi. Itu cuma 3 ya. Tapi itu melebihi zikir yang berjam-jam. Kalau subhanallah bihamdi tadi paling mencintai Allah, tapi ini untuk menggantikan manakala kita tidak sempat, ya. Ini lebih baik daripada zikir yang dilakukan berjam-jam. Apa iya? Ya kalau yang menyampaikan Rasulullah ya pasti. Kita ulangi lagi. Coba yang harus kita lakukan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu jangan lupa. Sebab kalau kita berjalan, di hati kita diucapkan itu biasanya enak, ringan. Yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah ridha nafsihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinati arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian mudah-mudahan sudah hafal, insyaallah, hanya mengingatkan aja. Yang selanjutnya yang harus kita perbanyak adalah sholawat, zikir sholawat. Kenapa sholawat harus kita sering baca? Karena 1 kali sholawat maka Allah akan balasnya 10 kali. Kayak Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan rahmat dan keselamatan kepada Muhammad 1 kali. Tapi Allah membalas kita 10 kali. Coba
Kalau 100 kali Allah balas kita 1000 kali. Adakah yang sama dengan itu? Dan itu tidak perlu dilakukan dengan serius, sambil dimanapun, sambil jalan, bahkan dikatakan sambil bermain dan cengkrama itu diterima. Satu-satunya amal yang bisa pasti diterima walaupun tidak serius adalah sholawat. Kalau yang lain kan harus khusyuk, tapi kalau sholawat tidak harus khusyuk semua. Ini adalah kesempatan terbaik dan kita latih di bulan Ramadan ini supaya menjadi terbiasa di luar bulan Ramadan. Jadi dengan masuk ke bulan Ramadan ini mari kita jadikan ibadah ini bukan ibadah musiman ya. Karena sekarang sedekah jor-joran, sholat rajin, tadarus rajin. Mari kita jadikan ibadah kita ibadah sepanjang zaman, sepanjang usia. Walaupun tadi ahabul amal ilallahi wa in qalla. Amal yang paling baik itu adalah yang berkelanjutan walaupun sedikit. Dan jangan jadikan ibadah kita itu ibadah yang sesaat karena ramai-ramai di bulan Ramadan. Tapi harus kita ibadah sampai wafat, sampai meninggal. Allah menyampaikan subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Jadi jangan putus, istiqomah, berkelanjutan atau dawam. Itu saja menggunakan kesempatan tadabbur ini untuk menggabungkan dengan Ramadan ya, karena Ramadan ini tahun sekali yang kita tentu berharap bisa ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang, tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu ajakan saya adalah mari kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.